Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys. Biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-246, Mo Clan. Di bawah tatapan membosankan di aula, Xiaoyan secara acak menarik kursi dan duduk dengan aksi besar. Dia melirik wajah pucat Luobu dengan lembut, mengambil kukunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu baru-baru ini? Dengan karakter kamu tampaknya tidak memiliki keberanian untuk menghapus semua kekuatan di Rock Desert City. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang sedikit meremehkan, Luobu hanya bisa tersenyum canggung. Dia diam sejenak sebelum tertawa pahit. Memang, aku tidak pernah berpikir untuk mendominasi wilayah Rock Desert City. Selain itu, Sun Mercenary Company tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan semua kelompok lain di dalam kota Batu Gurun. Semua ini mungkin dimulai karena gadis kecil bernama King Lin dari perusahaan mercenary pasir. Ekspresi Luobu agak menyesal. Luobu, sebaiknya kamu berhati-hati tentang apa yang kamu katakan. Klan kami dapat membantu kamu mendominasi Rock Desert City, tetapi juga dapat menghancurkan kalian semua dengan segera. Tepat ketika Luobu bersiap untuk mengungkapkan semuanya, pria yang merupakan pemimpin dari beberapa orang di samping itu tiba-tiba memperingatkan. Mendengar peringatan ini, ekspresi Luobu berubah. Sesaat kemudian, dia dengan ganas berbalik dan dengan marah berkata kepada pria itu, "Sialan, kalau bukan karena kalian semua, aku tidak akan memiliki akhir hari ini." Siapa mereka? Xiaoyan memiringkan kepalanya, menatap beberapa orang yang tidak berasal dari Sun Mercenary Company dan bertanya dengan lembut. Melihat Xiaoyan melirik, beberapa pria buru-buru mundur beberapa langkah. Tedoki di tubuh mereka dengan cepat beredar dan wajah mereka dipenuhi rasa takut. Mata mereka tidak bisa membantu tetapi melirik kaki mereka. Khawatir bahwa atau itu lapisan es aneh akan tiba-tiba muncul dan bangkit dari bawah kaki mereka. Jelas, tindakan Xiaoyan sekarang telah menyebabkan teror meningkat di dalam hati orang-orang ini. Mereka adalah anggota klan Mo. Gadis kecil bernama Qing Lin ditangkap secara pribadi oleh elder pertama mereka. Tidak lama setelah mereka menangkapnya, klan Mo menghubungi kami Sun Mercenary Company, memberitahu kami bahwa atau itu mereka dapat meminjamkan beberapa orang dan membantu kami mendominasi Rock Desert City. Namun, kondisi mereka mungkin kita harus membunuh semua orang di perusahaan mercenary pasir gurun. Tatapan Luobu menyapu Xiaoding dan yang lainnya di belakang Xiaoyan saat dia berbicara. Mo Clan, mendengar ini, ekspresi Xiaoding berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Apa latar belakang mereka? Xiaoyan memiringkan kepalanya, mengamati ekspresi Xiaoding yang agak buruk dan bertanya. Klan Mo adalah salah satu dari 4 marga besar di Provinsi Timur Laut Kekaisaran Chiama. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang besar seperti Klan Nalan, mereka tidak dapat diremehkan. Setelah bercokol di Timur Laut untuk waktu yang lama, mereka dapat dikatakan sangat mendarah daging di sana. Mereka bertindak seperti tuan tanah dan ada sangat sedikit orang yang berani menyinggung mereka. Sungguh tidak terduga. Kali ini mereka benar-benar ingin bertindak melawan kami. Xiaoding mengerutkan kening dan berkata, Mo Clan, seperti apa kekuatan mereka? Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja dan bertanya dengan lembut. Yang terkuat di klan Mo adalah ketua pertama yang mereka sebutkan sebelumnya. Aku telah mendengar namanya. Dia harus disebut Mo Cheng. Namanya cukup terkenal di wilayah timur kekaisaran. Saat itu, dia sendiri membunuh semua orang di Black Rotary Bandit Troop yang paling merajalela dan ganas. Harus diketahui bahwa atau itu kekuatan dari Black Rotary Bandit Troop tidak dapat diremehkan. Di dalamnya, ada 3 dadoshi dan lebih dari 10 doshi. Menambahkan ini di atas karakter alami mereka yang ganas, ada sedikit kemajuan yang dibuat selama beberapa kali kekaisaran mengirim pasukan untuk mengepung mereka. Sebaliknya, kekaisaran akhirnya kehilangan cukup banyak orang. Pembantaian Mo Cheng itu bisa dikatakan telah membentuk sungai darah. Oleh karena itu, ia menciptakan nama panggilannya, Executioner Mo, kata Xiaoding dengan suara yang dalam. Dia tampak seperti orang jahat lain. Xiaoyan tertawa pelan. Tentu saja, meskipun dia hanya seorang doling, kekuatannya memang sangat hebat. Namun, alasan utama yang membantu Mo Cheng untuk memiliki reputasi dan posisi hari ini adalah identitasnya yang lain. Ketika dia mengatakan sampai titik ini, ekspresi si Oding menjadi sedikit aneh. Identitas apa? Ketika pria itu masih muda, dia pernah bergabung dengan Misty Cloud Sect. Setelah itu, dia meninggalkan Misty Cloud Sect untuk mengelola masalah dalam klan. Namun, pria itu bisa dianggap cerdas. Meskipun dia telah meninggalkan Misty Cloud Sect, each tahun,
ia akan membayar penghargaan yang sangat besar ke Misty Cloud Sect. Selain itu, setiap kali eselon atas Misty Cloud Sect memiliki beberapa kesempatan menggembirakan dan lain-lain. Dia secara pribadi akan pergi dan memberi selamat kepada mereka. Kepribadiannya sangat ramping. Menurut rumor, ketika Misty Cloud Sect Leader menerima murid lebih dari 10 tahun yang lalu, orang itu juga diundang. Setelah kembali dari Misty Cloud Sect, orang itu terus membicarakannya, memamerkannya di mana-mana. Tentu saja. Bisa berpartisipasi dalam Misty Cloud Sect Leader menerima upacara murid memang sesuatu yang orang lain akan iri tentang. Meskipun dia mencoba sebersih mungkin, Xiaoding masih menggeleng kepalanya dengan lembut. Hatinya membenci karakter Mo Cheng. Oh, itu benar. Pemimpin dari Misty Cloud Sect hanya menerima murid perempuan setelah bertahun-tahun. Kamu harus tahu siapa dia. Xiaoting melambaikan tangannya dan berkata, "Ya." Xiaoyan tersenyum samar dan mengangguk. Selain Nalan Yanran, siapa lagi yang bisa menjadi murid perempuan? Oleh karena itu, meskipun orang ini telah meninggalkan Misty Cloud Sector, bukan saja dia tidak dikejar oleh tim penegak dari Misty Cloud Sect, tetapi juga berhasil mendapatkan gelar Deacon eksternal. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa tidak ada yang terlibat konflik dengannya, sementara banyak orang kuat datang ke wilayah timur laut ini, adalah karena mereka takut pada Misty Cloud Sect di belakang mereka. Haha, lagi pula, itu benar-benar monster yang sangat besar. Xiaoting menghela nafas sambil berkata sambil tersenyum. Brad, karena kau tahu Misty Cloud Sect adalah yang mendukung klan Mo kami, sebaiknya kau masuk akal dan patuh ikuti kami kembali ke klan Mo. Jika itu, mendengar penjelasan Xiaoding, wajah seorang pria yang sedikit lebih muda di antara kelompok itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bangga. Melihat tingkat kemahiran yang dia miliki untuk berekspresi, sudah jelas bahwa itu bukan pertama kalinya dia menyombongkan diri. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya yang sombong, Xiaoyan yang duduk di kursi secara acak melambaikan tangannya. Lapisan es langsung menyebar dari kaki pria dan membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menahan kata-kata yang belum sepenuhnya dikatakan. Hari ini, bahkan jika pemimpin Misty Cloud Sect akan datang, dia tidak akan bisa membawa kalian semua pergi. Karena itu, jangan katakan kata-kata bodoh ini. Jika ada yang mengatakan kata lain, akan ada patung es lain. Xiaoyan bahkan tidak melihat patung es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata sombong dari Xiaoyan, sebuah kemarahan menyerbu ke wajah 4 orang yang tersisa. Namun, dengan patung es di samping mereka berjaga-jaga, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut mereka. Tapi orang-orang ini benar-benar aneh. Setelah menangkap salah satu dari orang-orang kami, mereka masih ingin berbalik dan membunuh kita semua. Apakah mereka sakit? Atau apakah mereka takut kita tahu sesuatu? Xiaoting merajut alisnya dan bergumam dengan ragu. Apakah kamu tahu alasan mereka menangkap King Lin? Xiaoyan menatap Luobu dan bertanya. Ini, aku tidak tahu. Sudut mata Luobu melirik patung es tambahan yang muncul dan menelan ludahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tampak takut bahwa itu Xiaoyan tidak mempercayainya. Dia dengan cepat dan buru-buru menambahkan. Aku hampir tidak memiliki kontak dengan mereka. Orang peringkat tertinggi yang pernah aku lihat dari klan Mo adalah Mo Ran. Xiaoyan menatap Luobu di depannya. Setelah beberapa lama, dia kemudian menganggukkan kepalanya. Jarinya menunjuk pada beberapa pria yang tidak diketahui asalnya dan berkata, orang-orang ini harus menjadi anggota klan Mo, kan? Ya, Luobu buru-buru mengangguk. Dengan senyuman, Xiaoyan mengalihkan tatapannya ke arah beberapa pria yang ekspresinya menjadi jelek dan berkata sambil tersenyum. Mengapa tidak sedikit dari kamu yang memberitahuku apa maksud dibalik menangkap King Lin? Pria yang berdiri di posisi pemimpin menggigil sedikit saat pandangannya menyapu patung es yang berdiri di sampingnya. Tenggorokannya berguling sedikit dan berbicara dengan suara bergetar. Kami hanya mengikuti perintah dan tidak tahu detailnya. Mata Xiaoyan menyipit. Dia menjentikan jarinya dan lapisan es yang mengerikan dan aneh sekali lagi menyebar ke atas dari bagian bawah kaki pria itu. Dalam sekejap, itu mengubah manusia itu menjadi batang es berbentuk manusia. Aku ingin mendengar kebenaran. Xiaoyan tersenyum dengan cara yang sama menakutkannya, seperti iblis di mata beberapa anggota klan Mo. Kami benar-benar tidak tahu. Bagian bawah kaki seorang pria bergetar sedikit saat wajahnya menjadi agak hijau dari sangfir. Suaranya juga menjadi sedikit serak sebagai hasilnya. Mendengar ini, wajah Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Dia hendak melambaikan tangannya lagi ketika Haibo Dong di samping tiba-tiba berkata, berhenti bertanya pada mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Klan Mo sangat ketat ketika menjaga rahasia mereka. Mereka tidak akan pernah memberitahu mereka beberapa informasi penting.
Dengan telapak tangannya berhenti, Xiaoyan memutar kepalanya dan menatap Hai Bodong. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tahu sesuatu, kan?" Tatapan Hai Bodong menatap langsung pada tinta hitam gelap seperti mata. Beberapa saat kemudian, dia mengambil inisiatif untuk mengalihkannya dan menyuarakan pikirannya. "Saat itu, aku telah berhubungan dengan klan Mo, jadi aku tahu beberapa rahasia. Di antara nenek moyang klan Mo, pernah ada seorang alkemis. Namun, ia tidak terlalu tertarik pada pemurnian obat ortodoks. Sebaliknya, ia fokus mempelajari hal-hal aneh dan misterius. Misalnya, mengambil cakar atau tulang yang kuat dari beberapa binatang sihir dan memindahkannya ke tubuh manusia. Itu cukup mesum," kata Xiaoyan lembut. "Hihi, memang itu sangat mesum. Namun, pria itu memang memiliki beberapa kemampuan. Belakangan, dia benar-benar mulai mengutak-atik beberapa produk. Saat itu, banyak orang di Moklan memiliki hal-hal ini ditransplantasikan. Meskipun kekuatan mereka telah menjadi jauh lebih besar, mereka telah membuat diri mereka menjadi manusia atau hantu." Setelah meneliti tentang binatang ajaib, sang alkemis mengalihkan perhatiannya ke beberapa manusia yang memiliki organ aneh. "Kamu juga harus tahu bahwa, atau itu ada beberapa orang yang memiliki hal-hal unik. Nenek moyang klan Mo ini memikirkan semua cara untuk menangkap orang-orang ini dan mengekstrak organ unik ini dari tubuh mereka sebelum akhirnya mencangkokkan mereka ke orang-orangnya, memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat." Kebencian melintas di wajah Hai Bodong setelah mengatakan semuanya sampai pada titik ini. Jelas, dia tidak tertarik pada hal-hal mesum ini. "Aku pikir gadis kecil bernama King Lin harus memiliki sesuatu yang unik, bukan? Kalau tidak." Kebencian melintas di wajah Hai Bodong setelah mengatakan semuanya sampai pada titik ini. Jelas, dia tidak tertarik pada hal-hal mesum ini. "Aku pikir gadis kecil bernama King Lin harus memiliki sesuatu yang unik, bukan? Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap seorang gadis kecil." Mendengar kata-kata Hai Bodong, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat buruk. Tentu saja, dia tahu hal-hal unik apa yang dialami King Lin padanya. Triple Jade Green Snake Flower Murid. Itu adalah sesuatu yang bahkan ya Allah berikan evaluasi tinggi. Jika orang-orang dari klanmu menemukan rahasia King Lin, mereka tentu akan memikirkan setiap cara untuk menangkapnya mengingat karakter mesum mereka. Sialan, para bajingan ini sebenarnya menargetkan mata King Lin. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dalam seperti air. Dia mengepalkan tinjunya dengan tegang dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Api putih tebal melonjak keluar dan selain orang yang baru saja menjawab, sisa klan Mo jantan di samping dibakar ke dalam ketiadaan, sebelum mereka bahkan sempat mengeluarkan teriakan di sampingnya. Hai Bodong sedikit tertegun ketika dia melihat Xiao yang tiba-tiba menjadi marah. Segera, dia memahami situasi di dalam hatinya dan bergumam, sepertinya gadis kecil yang disebut King Lin benar-benar telah ditargetkan oleh klan Mo karena alasan ini. Bab ke-247, Lampiran. Karena beberapa anggota klan Mo di aula dibakar ke dalam kehampaan, suasana di aula tiba-tiba menjadi salah satu tempat di mana keheningan memerintah. Dengan keringat dingin yang perlahan menetes dari dahinya, Luo Bu duduk di kursi, tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Dia diam-diam melirik wajah suram pria muda dengan pakaian hitam, dan tubuhnya sekali lagi diselimuti oleh rasa dingin yang kental itu. Tubuh satu-satunya pria dari klan Mo berdiri di tempat dengan tubuh yang kaku. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi putih pucat, mulutnya bergetar dan matanya dipenuhi rasa takut. Baru saja, jika api berwarna putih itu bergeser sedikit lebih, arusnya mungkin bahkan tidak meninggalkan abu. Kamu memprovokasi klan Mo kami." Dengan suara gemetar, pria itu menangis dengan berani meski terasa lemah di dalam. "Tidak hanya akan memprovokasi, aku juga akan menghancurkan klan Mo yang tidak berharga." Xiaoyan dengan dingin tertawa. "Jangan terlalu sombong. Di belakang klan Mo kami adalah Mystic Cloud Sector." Pria itu dengan marah berkata. Suaranya semakin nyaring seolah-olah dia mencoba menghibur dirinya sendiri. "Bawalah aku ke klan Mo, atau kamu bisa menjadi seperti teman kamu dari sebelumnya. Dua pilihan, pilih sendiri." Xiaoyan menyilangkan 10 jari dan menempatkan mereka di depannya. Dia kemudian melirik pria yang gemetar dan berkata dengan lunak, "Klan Mo tidak memiliki try." Pria itu menekan rasa takut di dalam hatinya, dan mulutnya tetap kuat. Namun, kali ini, Xiaoyan sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan segumpal hal biji api putih melompat keluar dari ujung jarinya dengan cara seperti kilat, membakar pria itu ke dalam kehampaan sementara yang terakhir mengenakan ekspresi yang benar-benar terkejut. Markas besar klan Mo terletak di kota yang di bagian timur kekaisaran.
Itu juga merupakan kota terbesar di wilayah timur kekaisaran. Xiaoding berkata lembut di belakang Xiaoyan. Jika seseorang berjalan dari kota Batu Gurun ke Yan City, seseorang akan membutuhkan sekitar 8 hari. Jika seseorang terbang, seseorang harus dapat mencapainya dalam 1 hari. Xiaoyan mengangguk sedikit dan memutar kepalanya. Tatapannya terfokus pada Luobu saat dia berkata sambil tersenyum. Pemimpin perusahaan Luobu. Selanjutnya kita harus berdiskusi tentang masalah di antara kita. Terlepas dari apakah kamu diperintahkan oleh seseorang. Kerusakan yang sangat signifikan yang telah kamu lakukan terhadap perusahaan mercenary logam gurun adalah fakta. Mendengar ini, keringat dingin mulai mengalir di wajah Luobu. Tanpa disadari, wajahnya seperti warna tanah saat dia berkata dengan suara gemetar, perusahaan Sun Mercenary East bersedia membayar perusahaan kamu dengan 100.000 koin emas. Apakah ini? Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau 200.000? 300.000? Melihat bahwa atau itu Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya dan bahwa atau itu senyum di wajahnya semakin membeku. Luobu akhirnya meratap. Tuan, Xiaoyan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Dengan kekuatanmu, perusahaan mercenary pasir kami bahkan tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, Luobu telah sepenuhnya menyerah. Dengan kekuatan mengerikan Xiaoyan, Sun Mercenary Company tidak memiliki hak untuk berbicara tentang kondisi dengannya. Biarkan Sun Mercenary Company bergabung ke Desert Metal Mercenary Company. Berikan anggota kelas rendah sejumlah uang dan keluarkan. Anggota yang 7 bintang dozes dan di atasnya dapat tetap. Jika dia adalah seorang doshi, dia dapat mempertahankan posisinya saat ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk punggung tangannya saat dia perlahan berbicara. Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang di aula itu bingung. Segera, ekspresi mereka menjadi menarik untuk ditonton. Xiaoding dan Xiaolu bertukar pandang satu sama lain dan merasakan hati mereka sedikit bergerak. Jika perusahaan mercenary pasir gurun benar-benar menelan perusahaan mercenary pasir, maka tidak hanya di kota Batu Gurun, bahkan kekuatan di kota-kota terdekat akan mengalami kesulitan bersaing dengan mereka. Ketika waktu itu tiba, pengembangan perusahaan mercenary pasir gurun pasti akan meningkat dengan cepat. Meskipun ukuran ini memiliki manfaat yang sangat besar, kekurangannya juga sangat jelas. Sun Mercenary Company lebih kuat daripada perusahaan mercenary pasir gurun. Jika mereka bergabung, ada bahaya tersembunyi dari mereka mengambil alih kepemimpinan. Ketika saat itu tiba, perusahaan mercenary logam gurun mungkin berakhir menjadi kekacauan besar secara internal. Jika itu menjadi kasusnya, maka kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Sementara Xiaoding dan Xiaoli mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, wajah Luobu menjadi pahit. Meskipun dia tidak memiliki ambisi besar untuk mendominasi, dia juga tidak mau mematuhi perintah di bawah orang lain. Selain itu, kekuatannya jauh melampaui Xiaoding dan Xiaoli. Hatinya secara alami merasa tidak nyaman jika dia harus mendengarkan perintah dari mereka berdua. Perusahaan mercenary logam desert diciptakan oleh kami 3 bersaudara. Aku juga dapat dianggap sebagai pemimpin perusahaan dari logam gurun. Aku pikir kamu tidak akan meremehkan diri sendiri dengan bekerja di bawah aku. Kan? Terlihat jelas dari ketidaknyamanan di hati Luobu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Dengan cara begini, Xiaoyan menyebabkan Luobu dan beberapa doshi di dekatnya memiliki ekspresi yang lebih baik. Bekerja di bawah seseorang yang mungkin level doang tidak akan meremehkan diri. Sebaliknya, mereka akan merasa sangat terhormat. Pemimpin perusahaan Luobu, apakah kamu ingin bergabung? Atau apakah kamu ingin aku membersihkan? Bagaimana kamu ingin memilih? Kamu dapat memutuskan sendiri. Berbicara sampai titik ini, Xiaoyan berhenti dan sambil tersenyum menambahkan. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku. Ditatap oleh sepasang mata hitam gelap itu, sudut mulut Luobu bergoyang beberapa kali tanpa sadar. Dia menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berulang kali dan dengan cepat berubah. Setelah keheningan Luobu, interior aula sekali lagi menjadi hening. Suasana tenang hanya memiliki sedikit suara Xiaoyan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Keheningan itu berlangsung lama, sama seperti senyum di wajah Xiaoyan secara bertahap ditarik. Luobu akhirnya tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiaoyan, hari ini, jika aku tidak setuju, aku takut bahwa atau itu Sun Mercenary Company akan segera dibubarkan. Xiaoyan hanya tersenyum dan tidak berkomitmen. Lalu apa kamu pikir aku punya pilihan? Wajah Luobu dipenuhi dengan kepahitan saat dia bertanya. Sepertinya kamu tidak, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah melihat senyum pahit di wajah Luobu dan mengetahui pilihannya,
Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia membalik telapak tangannya dan botol giok kecil muncul di tangannya. Tatapannya menyapu Luobu dan 3 doshi di belakangnya. Botol batu giok miring sedikit dan 4 pil obat berwarna merah dicurahkan. Dia menjentikan jarinya dan 4 pil obat ditembak ke tangan keempat orang tercengang. Jangan mengatakan bahwa atau itu aku tidak mempercayai kamu. Tentu saja, bahkan jika aku memberitahu kamu semua sekarang bahwa atau itu aku mempercayai kamu. Aku khawatir kamu juga tidak akan mempercayai aku. Setelah mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kata-kata, Xiaoyan tersenyum dan berkata, hal-hal ini tidak dapat dianggap sebagai racun yang kuat. Namun, jika racun itu meletus, aku percaya bahwa atau itu selain pemimpin perusahaan Luobu yang harus mampu bertahan untuk sementara waktu. Aku khawatir bahwa atau itu 3 orang yang tersisa akan mati di tempat. Memiringkan kepalanya ke Luobu, Xiaoyan menambahkan, ingat, aku mengatakan bertahan sedikit lebih lama dan tidak bisa menahan racun. Melihat Luobu dan 3 ekspresi kaku lainnya, Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Ini hanya beberapa tindakan pencegahan yang telah aku ambil. Bagaimanapun, mustahil bagi aku untuk sepenuhnya mempercayai kalian semua. Aku akan menyerahkan obat penawarnya secara bertahap kepada kakak laki-lakiku yang tertua. Selama kamu tidak mencoba sesuatu yang lucu, kamu secara alami akan baik-baik saja. Ketika kamu telah mendapatkan kepercayaan sejati di masa depan, aku akan membantu kamu semua menghilangkan racun. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain makan. Sambil memegang pil berwarna merah di tangannya, Luobu terdiam sesaat sebelum menghela nafas. Dia jelas dalam hatinya bahwa atau itu jika dia tidak mengkonsumsi pelet obat, Xiaoyan pasti tidak akan percaya bahwa atau itu mereka akan dengan senang hati bergabung. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, pemimpin perusahaan Luobu adalah orang yang cerdas. Kamu secara alami mengerti bahwa atau itu aku melakukan ini sebagai asuransi. Setelah tertawa dengan pahit, Luobu mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Meskipun wajah itu masih membawa senyuman, dalam sepasang mata hitam gelap ada es dan ketidakkacuhan yang biasa. Ditatap oleh tatapan dingin, Luobu menggigil dengan dingin di dalam hatinya. Dia percaya bahwa atau itu jika dia dan yang lainnya menolak untuk mengkonsumsi pil ini, akhir mereka tidak akan jauh berbeda dari beberapa orang dari klan Mo sebelumnya. Menghela nafas lagi, Luobu berbalik ke 3 bawahan dan bertukar pandang. Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala sebelum tak berdaya menelan pelet obat berwarna merah. Terlepas dari situasinya, kehidupan mereka hari ini setidaknya telah dilestarikan. Mengincar 4 orang yang mengonsumsi pil, Xiaoyan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan berkata, kamu harus terlebih dahulu mempersiapkan masalah tentang merger. Beberapa cacing di perusahaan harus dibersihkan. Ingat, perusahaan mercenary logam desert tidak menginginkan sampah apapun yang hanya tahu cara menggerta orang lain dengan mengeksploitasi kekuatan perusahaan. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiaoting melirik Luobu yang putus asa sebelum mengikuti di belakang Xiaoyan. Menyusul di belakang Xiaoyan, kelompok anggota perusahaan mercenary logam gurun menatap sosok kurus di depan mereka. Pikiran mereka terasa agak pusing. Hanya dalam setengah hari, kekuatan terbesar di Lac Desert City sebenarnya telah dipaksa bergabung dengan Desert Metal Mercenary Company. Adegan komedi ini benar-benar membuat semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Duduk dengan putus asa di atas kursi, Luobu menatap sekelompok orang yang tersisa dalam satu file dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, bersiaplah untuk membereskan semua orang yang tidak berguna. Pemimpin perusahaan, apakah kita hanya akan dimasukkan ke dalam perusahaan mercenary pasir gurun seperti itu? Di belakangnya, seorang doshi tersenyum pahit dan berkata, jika kita tidak melakukan ini, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kekuatan Xiaoyan adalah sesuatu yang telah kamu lihat dengan jelas. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan Sun Mercenary Company kami, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan flip dari tangannya. Selain itu, mengikuti perusahaan tentara bayaran yang memiliki doang sebagai payung akan lebih aman daripada di masa lalu. Luobu mengusap dahinya dan berkata, mendengar ini, 3 doshi hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain, merasa sedih dan tak bisa berkata-kata. Berjalan keluar dari aula, kelompok Xiaoyan perlahan menuju keluar. Mereka berbelok di sebuah sudut di jalan sebelum langkah kaki Xiaoyan melambat. Memutar kepalanya ke arah Xiaoding dan Xiaoli. Dia berkata sambil tersenyum. Meskipun dengan paksa menggabungkan Sun Mercenary Company ke Desert Metal Mercenary Company, memiliki beberapa bahaya dengan kemampuan Big Brother dan Second Brother, kurasa kalian berdua harus bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Memang sedikit merepotkan, namun, dengan tindakan kamu sekarang,
Aku percaya bahwa atau itu Luobu telah ditekan sedemikian rupa, sehingga dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang sembrono. Adapun tentara bayaran yang telah ditransfer dari Sun Mercenary Company, tidak perlu terlalu khawatir. Aku punya rencana untuk menangani mereka, kata Xiaoding sambil tersenyum. Itu bagus. Melihat bahwa atau itu Xiaoding tidak ragu-ragu. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia kemudian berkata, selanjutnya, aku akan pergi ke kota tempat klanmu berada. Hal-hal di sini harus ditangani oleh kamu semua. Pergi ke klanmu. Mendengar ini, Xiaoding di sampingnya mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangguk dan mengingatkan, hati-hati klanmu adalah tuan tanah dari Yan City. Selain itu, hubungan mereka dengan Misty Cloud Sack cukup bagus. Oke, Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia melambai ke arah Hai Baodong di samping. Setelah itu, punggungnya sedikit gemetar dan Purple Cloud Wind diperpanjang. Dia naik perlahan ke udara, melambaikan tangannya dengan senyum di kelompok Xiaoding yang dikejutkan di bawah sebelum naik ke udara dengan Hai Baodong. Ketika mereka mengepakkan sayap mereka, tubuh mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Bab ke-248, Kotayan. Dua sinar cahaya sama terbang melewati langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, mereka menghilang di cakrawala. Terbang ke sisi Xiaoyan, Hai Baodong memiringkan kepalanya dan menggunakan cahaya bulan untuk menatap pemuda itu. Saat ini, ki menakutkan asing di tubuhnya sudah benar-benar menghilang. Mengganti itu masih tingkat Doshiki. Mengukur dua perubahan drastis Xiaoyan dengan mata tua yang keruh. Hai Baodong merenung untuk waktu yang lama dengan alisnya ditekan bersama. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, saudara kecil Xiaoyan, ki asing yang dapat dibandingkan dengan Do Huang tidak benar-benar dipancarkan oleh kamu. Bukan? Kata-kata Hai Baodong yang tiba-tiba menyebabkan kecepatan terbang Xiaoyan menjadi sedikit berkurang. Yang terakhir berbalik, menatap Hai Baodong dan berkata dengan senyum lemah, Tuan Tua Hai, mengapa kamu mengatakan ini? Meskipun aku tidak menyangkal bakat pelatihan talenta Little Brother Xiaoyan. Berbicara dengan jujur, setelah berkeliaran selama bertahun-tahun, aku telah melihat orang-orang dengan bakat pelatihan yang sama sepertimu. Tetapi mereka paling memiliki kekuatan doshi atau dadoshi seusiamu. Adapun Do Huang, itu pasti tidak mungkin. Hai Baodong menjawab dengan senyum. Karena itu, setelah merasakan ki asing di tubuh kamu, aku pikir kamu telah mengaktifkan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Kekeh. Dengan kata lain, kekuatan itu sebenarnya bukan milikmu. Alis Xiaoyan terangkat sedikit. Dia melirik Hai Baodong, dan sesaat kemudian, dia menjawab dengan senyum. Tuan Tua Hai benar-benar hidup sesuai reputasinya sebagai Do Huang. Matamu memang tajam. Mengenai hal ini, Xiaoyan tidak langsung menyangkal apapun. Dia jelas mengerti bahwa atau itu orang-orang kuat di kelas Do Huang sudah akan dapat merasakan perbedaan antara Ki sendiri dan Ki Yaolao. Namun, beruntung bahwa atau itu Hai Baodong bukan seorang alkemis. Jika tidak, dengan persepsi spiritual yang sangat kuat dari alkemis kelas Do Huang, roh Yaolao tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dan akan ditemukan oleh orang tersebut. Ini juga alasan mengapa Yaolao mengadopsi keheningan yang saksama di gurun ketika pil King Gu He muncul. Meskipun dia mungkin tidak dapat sepenuhnya merasakan keberadaan Yaolao, tetapi dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat kuat, ia akan dapat mengetahui bahwa atau itu kekuatan itu pasti tidak dimiliki oleh Xiaoyan. Mendengar bahwa atau itu Xiaoyan tidak berniat menolak apa yang dia katakan, syok jelas melintas di wajah Hai Baodong. Namun, dia tahu lebih baik daripada terus bertanya. Kekuatan itu mungkin memang bukan milikku. Tapi Tuan Tua Hai hanya perlu tahu bahwa atau itu aku bisa mengendalikannya untuk bertarung dengan Do Huang. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan arti yang dalam. Hai Baodong tersenyum dan mengangguk. Memang, terlepas dari asal-usul kekuatan itu, Xiaoyan setidaknya mampu mengendalikannya. Dalam hal ini, dia adalah orang yang kuat yang bisa bersaing dengan Do Huang. Selama satu tangan memegang kekuatan, semua keraguan dan provokasi akan runtuh pada diri mereka sendiri tanpa perlu menyerang. Melihat bahwa atau itu Hai Baodong tidak mengatakan hal lain, Xiaoyan tersenyum sedikit. Pihak lain adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa atau itu sesuatu seperti kekuatan tidak dibagi berdasarkan asal. Siapapun yang memilikinya akan memiliki hak untuk berbicara. Ayo pergi. Kami akan mencoba untuk bergegas ke Yan City sebelum siang hari. Namun, aku tidak terlalu yakin tentang jalan menuju Yan City. Oleh karena itu, aku harus bergantung pada Tuan Tua Hai, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Meskipun aku telah tinggal di Desert City selama beberapa dekade, aku telah membuat peta setiap hari. Aku sangat akrab dengan rute ini. Ikuti aku.
Hai Bodong tersenyum dan mengepakkan sepasang sayap dinginnya yang dingin. Kecepatannya melambung tinggi, mengincar Hai Bodong yang tiba-tiba menaikkan kecepatannya. Xiaoyan mengangguk. Purple Cloud Wings-nya mengepak. Dan dia bergegas menyusul. Di langit malam, dua sinar cahaya melintas. Bulan perak tinggi di langit secara bertahap turun. Yan City duduk di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Jalan-jalan besar yang luas yang menuju, dan dari itu menyebabkannya menjadi tempat yang harus dilewati untuk menuju ke wilayah timur Kekaisaran dari wilayah pusatnya. Posisi yang didudukinya cukup beruntung. Oleh karena itu, kota ini yang dikenal sebagai kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran Jiama, dijaga ketat oleh kekaisaran sepanjang tahun. Di dalam Yan City, selain kekuatan kekaisaran, yang terkuat secara alami adalah tujuan dari perjalanan Xiaoyan dan Hai Bodong, klan Mo. Karena monopoli sombong dari klan Mo, hampir 60% dari properti Dian City milik klan Mo. Keuntungan dari setiap tahun, bahkan setelah dikurangi kekayaan besar yang dibutuhkan untuk membayar pajak yang diperlukan dan yang dibutuhkan untuk meringankan hubungan, sudah cukup untuk membuat Mo Clan semakin gemuk. Sebuah pohon besar rentan terhadap angin, tetapi dengan dukungan monster raksasa yang disebut Mystic Cloud Sect, bahkan royalti kekaisaran Jiama tidak akan mudah menemukan masalah dengan klan Mo. Oleh karena itu, dengan mengembangkan seperti ini tanpa ada kekhawatiran, kekuatan yang dikenal sebagai klan Mo tampaknya telah menjadi penguasa Yan City. Kalau bukan karena tiga klan besar lainnya di wilayah timur menjaga itu dicek, kekuatan klan Mo akan diperluas ke kota-kota besar lainnya. Bahkan dengan tiga marga lainnya yang menghalangi perkembangannya, beberapa tahun ini, klan Mo telah mampu dengan mantap menekan tiga klan besar lainnya yang mengandalkan dukungan kuatnya. Sama seperti penguasa yang berada di atas. Setelah sehari tanpa henti bergegas melalui perjalanan mereka, Xiaoyan dan Hai Bodong secara bertahap mendekati wilayah Yan City. Ketika bulan perak di langit berubah menjadi panas matahari, garis besar kota besar yang memancarkan jejak keganasan akhirnya muncul di ujung penglihatan mereka. Di bawah sinar matahari dari langit, kota besar yang jauh seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Xiaoyan dan Hai Bodong mendarat beberapa ratus meter dari Yan City. Mereka beristirahat sejenak sebelum mereka masing-masing mengenakan jubah panjang berwarna hitam yang besar. Mantel panjang yang luas benar-benar menutupi tubuh kedua orang itu di dalam mereka. Kain hitam yang diturunkan dari bagian atas kepala mereka mencegah orang melihat dengan jelas wajah mereka. Meskipun Xiaoyan tidak takut klan Mo, mampu menyelesaikan masalah dengan sempurna sambil menyembunyikan identitasnya secara alami untuk yang terbaik. Selain itu, Hai Bodong juga mengatakan bahwa atau itu dia tidak ingin secara terbuka menyinggung Mystic Cloud Sect. Jelas monster raksasa yang mendominasi kekaisaran Jiama ini adalah sesuatu yang bahkan orang ini pernah dikenal sebagai Kaisar Es takut. Setelah mengganti pakaian mereka, kedua orang itu mengikuti jalan utama yang luas dan berjalan perlahan menuju kota besar yang menjulang tinggi yang tidak jauh. Ketika mereka mendekati gerbang kota, Xiaoyan agak tertegun melihat puluhan tentara bersenjata lengkap di pintu masuk kota. Mereka berdiri di dua sisi tembok kota dan tatapan tajam mereka terus menyapu orang yang lewat datang dan pergi. Melihat keamanan yang tampak ketat, alis Xiaoyan ditekan sedikit bersama. Tempat ini bisa dianggap cukup jauh dari perbatasan Jiama Empire. Mengapa pembelaan di sini lebih ketat daripada di kota gurun? Menggelengkan kepala mereka agak ragu. Xiaoyan dan Hai Bodong bertukar pandang. Mereka menarik keluar. Dopeng berwarna hitam dan diam-diam antri di belakang, mengikuti antrean saat mereka perlahan menuju ke bagian dalam kota. Dopeng topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang di ujungnya. Kain itu menutupi wajah orang itu seperti jubah. Kemegahan apa? Klan Mo memang klan terbesar di kota Yan. Sementara mereka sedang mengantri, beberapa pria yang mengenakan seragam tentara bayaran di depan Xiaoyan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Mungkin sebagai akibat dari kebosanan. Hihi. Hari ini tampaknya hari ulang tahun Elder pertama klan Mo. Mo Cheng, aku mendengar bahwa atau itu tidak hanya banyak kekuatan di wilayah timur ini bergegas untuk mengucapkan selamat kepadanya, tetapi Mystic Cloud Sect juga telah mengirim seseorang. Oh, The Mystic Cloud Sect juga mengirim seseorang? Mo Cheng ini memiliki prestis yang luar biasa. Klan Mo mungkin besar tetapi di mata Mystic Cloud Secta. Apa itu? Jika bukan karena klan Mo membayar penghargaan besar ke Mystic Cloud Secta setiap tahun, Mystic Cloud Secta dengan cakrawala mereka tidak akan pernah menurunkan diri mereka untuk melakukan kontak dengan klan Mo. Salah satu tentara bayaran skim mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Hihi, itu juga benar. Para tentara bayaran itu sepertinya tidak menyukai Momo. Dan mereka semua bergema dengan tawa yang lembut. Berdiri di belakang kelompok itu,
Xiaoyan mendengar percakapan beberapa tentara bayaran dan menyipitkan matanya. Dia tertawa pelan. Kami benar-benar tiba pada waktu yang begitu modis. Bajingan tua itu sebenarnya sedang merayakan ulang tahunnya. Karena begitu banyak kekuatan telah tiba, sepertinya tidak akan mudah bagi kita untuk bertindak. Hai Baodong mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ragu. Kekeh, Tuan Tua Hai. Dengan kekuatan gabungan kita, lupakan tentang klan Mo. Kita tidak perlu takut bahkan Misty Cloud Sak. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa atau itu pemimpin Misty Cloud Sekte akan secara pribadi datang mengucapkan selamat kepadanya? Xiaoyan tertawa dengan lunak. Jika itu masalahnya, mereka akan terlalu memuji Mo Cheng. Hai Baodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai pemimpin Misty Cloud Sect, orang yang sangat kuat untuk makhluk besar ini. Berapa banyak orang di Jiama Empire memiliki kualifikasi untuk membiarkannya secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Aku rasa aku tidak berjanji untuk bertindak bersama dengan kamu. Setelah tertawa sejenak, Hai Baodong tiba-tiba terhenti dan tiba-tiba berkata, Hihi, Tuan Tua Hai, ketika saatnya tiba dan aku membutuhkanmu, bertindaklah. Aku tahu itu sangat mahal untuk membuat kamu bertindak. Tapi aku pikir aku harus mampu membelinya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat 6 tingkat. Aku sangat berharap bahwa atau itu kamu akan berhutang budi kepada aku. Hai Baodong menepuk bahu Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Dengan senyum, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengawasi antrian yang hendak mencapai dia. Dia akan berjalan ke depan ketika gelombang suara berlari kuda yang dipancarkan tidak jauh di belakangnya. Dia membalikan kepalanya dan melihat bahwa atau itu jarak yang cukup dekat. Beberapa pria dan wanita yang menunggang kuda berderak. Debu yang mereka angkat sepanjang jalan membuat marah semua orang di antrean. Namun, ketika tatapan marah mereka menatap sosok manusia terkemuka yang menunggang kuda, kemarahan di dalam hati mereka dengan cepat ditelan. Pemimpin yang mengendarai kuda adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna merah yang benar-benar membungkus sosok indahnya. Wajahnya sangat cantik, dan dia mengenakan hiasan kristal kecil di dahinya yang bersih dan cerah. Saat dia bergoyang sedikit, wajah yang membawa aura manja memiliki kepintaran ekstra. Pandangan wanita berbaju merah itu tidak berhenti karena kesulitan yang ditunggangi oleh kawanannya kepada orang-orang yang antri. Dia hanya melirik ke belakang sekali dan mengendarai, memimpin sekelompok orang dengan sembrono bergegas menuju kota di bawah tatapan tak berdaya para prajurit yang menjaga kota. Langkah kaki kuda berlari secara bertahap menjadi jauh. Baru kemudian terdengar suara memarahi yang tidak puas dari orang-orang yang mengantri. Sialan, yang ia andalkan adalah identitasnya sebagai wanita muda kedua dari klan Mo. Sombong aku, klan Mo kamu telah seperti hewan peliharaan ke Misty Cloud Sector untuk memiliki posisi hari ini. Kapanpun mereka tidak menyukai layanan kamu, mereka akan cepat atau lambat menendang klan Mo kamu. Mendengar kutukan lembut terdengar di belakangnya, Xiaoyan tersenyum samar. Tatapannya yang sempit beralih ke jalur gerbang kota yang gelap. Setelah itu, dia mengatur ulang jubah hitamnya dan perlahan berjalan di bawah pengamatan para prajurit sekitarnya. Bab ke-249, Nalan. Setelah melewati terowongan yang dalam dan gelap di bawah tembok kota, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba bersinar, menyebabkan Xiaoyan menyipitkan mata. Sesaat kemudian, ketika matanya disesuaikan dengan sinar matahari, mata Xiaoyan melebar. Kerumitan dan suara mendidih juga mulai mengisi telinganya. Begitu dia melebarkan matanya, interior kota yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Berdiri di pintu keluar tembok kota, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati toko-toko yang penuh sesak dan mewah di kedua sisi jalan, serta aliran orang-orang yang datang dan pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji ukuran kota. Kota ini layak menjadi kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Jumlah orang banyak ini dan tingkat kemewahan bisa dibandingkan dengan jumlah Black Rock City yang sebelumnya dikunjungi Xiaoyan. Berdiri di jalan, Xiaoyan mengusap telinganya, yang bengkak menyakitkan karena ledakan suara yang tiba-tiba. Rasa lelah yang sulit disembunyikan naik di matanya. Dia menggosok pelipisnya, memutar kepalanya dan berkata sambil tersenyum kepada Hai Baodong di sisinya. Kami terus bergegas ke sini selama hampir 2 hari. Haruskah kita pertama menemukan tempat untuk beristirahat sebentar dan menanyakan informasi tentang klan Mo? Oke, itu juga bagus. Mendengar ini, Hai Baodong mengangguk sedikit. Meskipun kemampuannya untuk menahan kelelahan jauh melebihi orang-orang biasa setelah ia memasuki wilayah Dohuang. 2 hari terbang tanpa henti sebagian besar telah menghabiskan dokinya. Dia tentu saja tidak akan setuju untuk dapat beristirahat sejenak. Melihat Hai Baodong menganggukkan kepalanya, Xiaoyan tersenyum dan memimpin jalan ke jalan. Setelah itu,
Mereka mengikuti arus orang dan perlahan melangkah maju. Sepanjang jalan, toko-toko yang rumit di sekitar Xiaoyan yang menyebabkan orang-orang menjadi silau. Hanya menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiaoyan memukul bibirnya dengan suara TSK-TSK. Dia tertawa pelan. Aku telah mengamati. Jalan ini memiliki total 103 toko. Di antaranya, 74 dari mereka memiliki kata Mo yang tertulis di plakat di atas toko. Orang-orang telah mengatakan bahwa atau itu klan Mo adalah penguasa kota Yan ini. Melihat ini, memang benar. Sekarang, klan Mo ini memang menjadi lebih baik. Semakin mereka berkutat bersama. Saat itu, ketika aku datang ke sini, ada cukup banyak kekuatan di kota Yan ini yang bisa bersaing dengan klan Mo. Tatapan Haibo Dong melihat sekelilingnya sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah Mystic Cloud Sect benar-benar memiliki kemampuan yang hebat? Sebuah klan yang tidak terlalu kuat di masa lalu benar-benar bisa berkembang dengan cara ini dengan mengandalkan mereka. Xiaoyan membelai dagunya dan bertanya, mengerutkan kening. Kekuatan di permukaan Mystic Cloud Sect tidak terlalu menakutkan. Namun, kekuatannya yang tersembunyi sangat menakutkan. Kamu perlu tahu bahwa atau itu selama bertahun-tahun ini, ada sejumlah orang kuat yang tidak diketahui yang telah keluar dari Mystic Cloud Sect. Orang yang kuat ini tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Beberapa dari mereka bahkan meluas keluar dari kekaisaran. Sebagian besar kekuatan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri terikat dalam beberapa cara ke Mystic Cloud Sect. Kamu bahkan dapat menggunakan analogi mereka sebagai kekuatan cabang dari Mystic Cloud Sect. Bayangkan sesat apa yang akan terjadi jika suatu hari Mystic Cloud Sect mengumpulkan semua orang kuat ini. Atau kekuatan yang telah mereka ciptakan. Betapa menakutkannya akan entitas yang sangat besar ini. Ketika saat itu tiba, aku berpikir bahwa atau itu bahkan dengan leluhur lama dari para royalti dari kerajaan Jiama tetap berjaga-jaga. Para bangsawan mungkin harus berdiri di satu sisi. Keseriusan yang jarang terlihat muncul di wajah Haibo Dong saat dia berkata dengan data. Ini benar-benar sangat menakutkan. Mendengar ini, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Aku tidak tahu perseteruan seperti apa yang kamu miliki dengan Mystic Cloud Sect. Tetapi melihat bahwa atau itu kamu dapat dianggap sebagai kenalan aku harus memberi kamu beberapa saran. Jika kamu tidak dapat menghindari memprovokasi mereka, cobalah yang terbaik untuk memprovokasi mereka sesedikit mungkin. Sarang lebah tidak dapat disentuh secara acak. Haibo Dong merenung sejenak sebelum kembali ke kesunyian. Xiaoyan memutar kepalanya dengan lembut dan telapak tangannya menepuk lengan bajunya dengan ringan. Beberapa saat kemudian, langkahnya secara bertahap mulai maju lagi. Setelah beberapa waktu, dia memutar kepalanya, tersenyum dan berkata, mungkin apa yang kamu katakan itu wajar. Tetapi ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Bahkan jika akhirnya aku menikam sarang lebah, aku tidak akan berubah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Haibo Dong hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa pemuda yang memiliki masa depan tanpa batas akan bersikeras-keras memprovokasi Mystic Cloud Sect. Apakah dia tidak tahu bahwa atau itu tindakan semacam ini agak bodoh? Selain itu, jika mereka benar-benar berniat untuk bertindak seperti lebah di masa depan dan dengan putus asa datang kepadaku untuk menemukan masalah, maka aku akan membiarkan mereka tahu bahwa atau itu aku. Xiaoyan, bukanlah tanah liat lunak. Jika mereka berani datang, aku berani membunuh. Aku masih muda, dengan banyak waktu untuk menghambur-hamburkan uang, dengan hanya kekuatan doang. Aku mungkin tidak dapat meruntuhkan Mystic Cloud Sect. Dalam hal ini, aku akan bekerja keras menuju Dojong. Jika Dojong tidak mencukupi, maka Doseng, bahkan Dodi, kata samar bahwa atau itu Xiaoyan yang tiba-tiba berbalik dan berkata, menyebabkan langkah kaki Haibo Dong berhenti sebentar. Wajahnya tercengang saat dia menatap wajah halus dan tampan yang dengan erat mengerucutkan bibirnya dan tampak sangat keras kepala dan ganas. Beberapa saat kemudian, sebuah pemikiran yang membuatnya tersenyum tak berdaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Mungkin, Mystic Cloud Sector benar-benar memprovokasi lebah yang agak gila. Oh ya, siapa leluhur tua Jiama Empire yang dibicarakan Tuan Tua Hai? Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan ragu. Monster tua. Kamu dapat pergi dan mengenal monster tua ini sendiri ketika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota di masa depan. Itu Aout Sing adalah pelindung dari royalti kekaisaran Jiama. Kekuatannya sangat kuat. Setelah tidak melihatnya begitu lama, aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatannya telah meningkat. Haibo Dong mengusap janggutnya. Ekspresi di wajahnya agak menakutkan. Beberapa saat kemudian, dia tertawa. Saat itu, dia juga bertarung dengan Ratu Medusa. Namun,
Dia lebih baik dari aku dan benar-benar berhasil datang ke undian dengan Ratu Medusa. Dia juga berhasil mundur tanpa cedera serius. Mendengar ini, syak menyerbu di wajah Xiaoyan. Ratu Medusa adalah orang kuat yang berdiri di puncak Do Huang, mampu bertarung dengannya tanpa kalah. Monster tua ini kemungkinan setidaknya memiliki bintang 6 Do Huang atau lebih besar. Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Jejaknya berhenti dengan lambat dan pandangannya menyapu ke arah penginapan mewah di sisi jalan bernama Moso Garden. Dia menghadapi Hai Bodong dan bertanya, apakah kita akan istirahat sementara di sini? Oke, Hai Bodong mengangguk. Mereka berdua masuk ke penginapan mewah ini dan menyapu pandangan mereka ke interior. Mereka sedikit terkejut menyadari bahwa atau itu aula penginapan ini sebenarnya memiliki cukup banyak orang yang duduk. Setelah mengangkat telinga mereka dan mendengar percakapan dari orang-orang ini, Xiaoyan mengetahui bahwa atau itu orang-orang ini sebenarnya adalah mereka yang telah bergegas dari tempat lain mempersiapkan untuk merayakan ulang tahun Elder pertama klan Mo. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke meja. Ketika dia mengatakan bahwa atau itu dia menginginkan 2 kamar, pelayan wanita yang sedikit cantik mengukur mereka dan dengan manis berkata, "Pak, bolehkah aku menanyakan apakah kamu memiliki kartu undangan klan Mo?" Kartu undangan? Xiaoyan bingung. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, haruskah kita benar-benar mendapat undangan dari klan Mo untuk datang ke Yan City? Aku minta maaf, Pak. Selama beberapa hari ini, semua penginapan di kota Yan telah dipesan oleh klan Mo. Penginapan-penginapan ini hanya akan menerima tamu klan Mo. Senyum pelayan wanita itu sangat sopan saat dia menjawab. Kai, tampaknya klan Mo agak sombong. Xiaoyan tertawa pelan. Dia kemudian bermain dengan hiasan di atas meja saat dia dengan malas berkata. Mendengar ini, ekspresi pelayan wanita menegang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang klan Modian City. Saat ini, dia tidak bisa tersenyum atau tidak tersenyum. Wajahnya sangat malu. Pak melihat wajah malu pelayan wanita itu, Xiaoyan merasa bosan. Dia berbalik hendak pergi. Namun, bayangan hitam tiba-tiba berayun dengan kejam dan pecah di meja besar dengan suara pah. Dari mana asal negara ini? Berani-beraninya kamu menegur klan Mo karena terlalu sombong di Yan City. Di balik bayangan hitam, tawa dingin wanita itu dengan cepat terdengar dari sisi kiri Xiaoyan. Mendengar nada ini yang jelas milik wanita nakal dari sebelumnya, ketidaksabaran melintas di mata Xiaoyan. Dia berbalik dan mengamati sekelompok orang yang jaraknya cukup dekat. Kelompok orang yang mendekat ini jelas cukup muda. Sang pemimpin mengenakan gaun merah ketat. Tokohnya yang melimpah menonjol di mana seharusnya dan sang di mana seharusnya tampil cukup menarik. Di bagian bawah tubuhnya, rok ketat kulit yang berkumpul di pahanya memperlihatkan kakinya yang berbulu putih panjang di udara. Di aula, ada banyak tatapan pria yang sesekali menyapu sepasang kaki indah ini. Kerinduan melintas di mata mereka. Setelah menyapu mata atas wanita berpakaian merah memegang cambuk panjang, Xiaoyan mengenalinya. Dia adalah salah satu yang disebut nyonya muda kedua dari klan Mo yang telah menunggang kuda yang mengendap di pintu masuk kota sebelumnya. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh melirik wanita arogan ini sekali sebelum dia benar-benar kehilangan minat. Dia menggelengkan kepalanya, membalikkan badannya dan keluar. Anak nakal, kamu meminta untuk mati. Melihat cara Xiaoyan yang tidak mempedulikan, wanita berpakaian merah yang selalu dipegang sebelumnya di telapak tangan semua orang seperti harta segera mengangkat alisnya secara vertikal. Dengan suara cih dari cambuk panjang di tangannya, itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan kasar terlempar ke arah Xiaoyan. Ketika cambuk panjang hendak mencapai tubuh Xiaoyan, nyala berwarna hijau tiba-tiba muncul dengan aneh. Tidak hanya suhu panas membakar cambuk panjang menjadi ketiadaan, tapi api berwarna hijau samar juga tiba-tiba melesat ke arah wanita berpakaian merah itu. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu di aula tiba-tiba naik. Ada sejumlah orang yang mendapat informasi dengan baik di aula. Ketika mereka melihat api berwarna hijau, mereka tanpa sadar berteriak dengan cemas. Api surgawi, gumpalan api kecil berwarna hijau ditembak tepat di kepala wanita berpakaian merah di bawah suara cemas semua orang. Dalam hal dia dipukul. Bahkan jika dia beruntung untuk melarikan diri dengan hidupnya, wajahnya yang cantik akan menjadi potongan. Syok muncul di matanya yang indah. Wanita berpakaian merah itu terkejut saat dia menatap api berwarna hijau yang tak henti-hentinya menjadi lebih besar di matanya. Dia ingin menghindar tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghindarinya? Pada saat itu, dia hanya bisa berdiri dengan bodoh di tempat dan membiarkan nyala api berwarna hijau itu menembak dengan senang. Sama seperti api berwarna hijau hendak memukul wanita berpakaian merah itu. Bayangan tiba-tiba muncul dari luar.
Dia meraih wanita itu dan dengan cepat menyingkir. Menghindari api berwarna hijau, serangan api berwarna hijau meleset. Setelah kehilangan targetnya, itu secara kebetulan menabrak batu berwarna hijau di belakang tempat wanita berpakaian merah itu berdiri. Segera, ukiran batu yang keras berubah menjadi tetesan cairan dalam sekejap di bawah mata semua orang. Melihat bahwa atau itu gumpalan api benar-benar menakutkan sejauh ini. Semua orang di aula menghirup nafas dingin udara. Segera mereka mengalihkan tatapan kaget mereka ke arah pemuda berpakaian hitam yang dihitamkan oleh konter yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Saudara kecil ini, tolong hentikan. Dari tempat di aula, seorang pria paruh baya buru-buru berjalan keluar. Di belakangnya ada wanita cantik yang putih pucat dalam gaun merah. Jelas, orang yang menyelamatkannya sebelumnya adalah pria parubaya ini. Menyaksikan pria parubaya yang berdiri agak jauh dan tidak mau mengambil langkah maju, Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya yang panjang perlahan-lahan diperpanjang dari bawah jubah hitam. Gumpalan api berwarna hijau sekali lagi dengan sia-sia meluncur ke ujung jarinya. Adik kecil, barusan, Linglin terlalu impulsif. Di akun klan Mo, bisakah kamu tidak menurunkan dirimu ke levelnya? Pria parubaya itu melihat api berwarna hijau di ujung jari Xiaoyan dengan kulit mati rasa di kepalanya saat dia menangkupkan tinjunya dan dengan sopan bertanya, Klan Mo. Sudut mulut Xiaoyan menarik sedikit. Dia melirik pria parubaya yang kekuatannya berada di kelas Doshi dan dengan dingin tertawa. Disiplinkan orang-orang di klan kamu dengan benar. Jangan berpikir bahwa atau itu klan Mo tidak perlu khawatir tentang apapun hanya karena dukungan Mystic Cloud Sect. Kamu tidak pernah tahu jika suatu hari kamu akhirnya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung perasaan kamu. Bahkan Mystic Cloud Sect tidak akan bisa melindungimu. Tawa dingin lelaki muda itu bergema di aula. Semua orang terguncang oleh kata-kata yang agak sombong ini. Tatapan mereka melirik api berwarna hijau menakutkan di ujung jari Xiaoyan. Setelah itu, mereka melirik wajah acuh tak acuh dan benar-benar diam Hai Bodong di belakang Xiaoyan. Mereka semua sangat bijaksana untuk tetap diam. Mampu memiliki api berwarna hijau yang menakutkan seperti di usia muda. Pasti tidak ada yang akan percaya bahwa atau itu tidak ada orang yang sangat kuat membantu di belakangnya. Jika memang ada orang yang kuat dari tingkat seperti itu di belakang punggung pemuda itu, maka kata-kata yang dia katakan sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai kata-kata sombong. Little brother benar. Setelah aku kembali hari ini, aku pasti akan meminta pemimpin klan untuk menghukum Linglin dengan benar. Pria parubaya ini jelas bukan orang bodoh. Karena itu, dia tidak langsung menjadi gusar karena kata-katanya. Sebaliknya, dia tertawa bersama. Setelah melirik pria parubaya, tatapan Xiaoyan bergeser ke arah wanita berpakaian merah cantik. Tampaknya telah merasakan tatapan Xiaoyan menyapu di atasnya. Wanita yang bertindak arogan beberapa saat yang lalu segera menyembunyikan wajahnya yang putih pucat di belakang punggung pria parubaya. Takut bahwa atau itu gumpalan api berwarna hijau yang menakutkan akan sekali lagi meluncurkan serangan kejutan. Sikapnya yang penakut tidak memiliki sedikit pun perasaan arogan atau despotik. Telapak Xiaoyan perlahan menarik jubah hitam itu. Dia baru saja akan berbalik ketika pria setengah baya itu dengan cepat mengambil langkah ke depan dan dengan sopan berkata, "Dua tuan, selama beberapa hari ini, semua penginapan telah dipesan oleh klan Mo. Oleh karena itu, bahkan jika kamu berdua berjalan melalui seluruh kota Yan, kamu tidak akan dapat menemukan tempat beristirahat. Bagaimana dengan ini? Sebagai permintaan maaf kepada kamu berdua, aku akan memesan tempat ini untuk segera menyiapkan 2 kamar paling mewah. Bolehkah aku tahu jika kamu bersedia menerima permintaan maaf klan Mo kami?" Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia memutar kepalanya dan menatap pria setengah baya yang sangat ramping dalam cara dia melakukan sesuatu. Setelah bertukar pandangan dengan Hai Bodong, dia tidak memiliki kata-kata sopan. Dia berbalik, berjalan menuju tangga dan berkata dengan samar, "Pimpin jalan." Mengincar Xiaoyan dan tingkah laku Hai Bodong, pria parubaya itu bingung. Segera, dia buru-buru memulihkan akal sehatnya. Dia menenangkan wanita dengan gaun merah di belakangnya dan buru-buru menyusul. Mengamati Xiaoyan yang perlahan menghilang di ujung tangga, suasana tegang di aula sedikit mereda. Bisikan pribadi yang lembut mulai terdengar. Tampaknya mereka semua menebak latar belakang pria tua misterius dan pria muda misterius ini. Beberapa kemerahan perlahan muncul di wajah cantik putih pucat dari wanita berpakaian merah setelah Xiaoyan menghilang. Bagian belakang tangannya mengusap kabut di mata indahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menerima perawatan semacam itu setelah bertahun-tahun. Di samping wanita muda itu,
Para pemuda yang tertegun oleh peristiwa itu dengan cepat mulai mengucapkan kata-kata yang menghibur. Karakter wanita berpakaian merah mungkin dimanjakan, tapi dia setidaknya seorang anak dari keluarga terkemuka. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menstabilkan emosinya. Sikap manja dari arusnya jelas telah melemah. Meski senyumnya masih agak kuat, kecantikan selalu indah. Tidak peduli apa yang terjadi, orang-orang sekitarnya akan sangat memuji dia. Linglin, pria yang sebelumnya sangat keji. Kamu dapat yakin, besok aku pasti akan menemukan beberapa orang untuk membantumu membalas dendam. Pemuda-pemuda yang hanya patung beku sebelumnya pada saat ini buru-buru dan antusias menunjukkan keberanian dan tekad mereka di depan keindahan ini. Keke, Linglin Mei Mei, mengapa kamu menangis begitu menyedihkan? Jangan katakan padaku bahwa atau itu ada seseorang yang berani mengganggumu di kota Yan ini. Saat para pemuda itu menunjukkan keberanian mereka di depan wanita dalam gaun merah, tawa yang jelas seperti bel muda yang sangat halus tiba-tiba ditularkan dari di luar pintu. Tawa lembut yang sama halusnya dengan pegunungan yang dalam ditransmisikan ke aula, menyebabkan hati semua orang bergetar. Segera, banyak tatapan buru-buru berbalik ke arah pintu masuk. Tidak lama setelah tawa samar seorang wanita terdengar, gaun berwarna putih bulan yang elegan perlahan muncul di depan pandangan semua orang. Dengan tatapan mengawasi wanita itu dengan elegan berjalan ke pintu utama. Di dalam aula, semua nafas pria itu stagnan. Mata-mata di mana rasa ingin tahu awalnya muncul segera dipenuhi dengan keheranan. Wanita itu mengenakan jubah panjang putih lengan panjang yang ketat. Pinggangnya yang sangat bisa diikat dengan sabuk berwarna perak yang persis dan sempurna mengungkapkan pinggangnya yang sempit. Tangan wanita itu sangat lembut. Kulitnya lembut dan alisnya yang kecil mengungkapkan keanggunan dunia lain yang samar saat dia tersenyum berseni. Senyum itu tampak lembut tetapi memiliki ketidakpedulian merembes keluar yang membuat semua orang berada jauh. Sepasang anting giok berwarna hijau tergantung di telinga halus wanita itu. Suara klink yang lembut saat anting-anting giok bergoyang seperti musik bergerak oleh kinerja mata air dan terumbu gunung. Wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul memiliki temperamen dan kecantikan yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wanita berbaju merah itu. Ketika mereka berdua berdiri bersama, itu membuat orang merasa agak rendah hati. Di aula, banyak tatapan hangat bergerak pada tubuh cantik wanita yang cantik dan sempurna itu. Namun, ketika tatapan mereka tiba-tiba beralih ke pedang panjang berwarna perak berbentuk awan yang digambar di lengan wanita yang luas itu, panas di mata mereka tiba-tiba basah kuyup oleh seember air dingin. Saat tatapan mereka tersebar, mereka sedikit menahan hormat. Wajah cantik wanita berbaju merah itu tercengang saat dia menatap wanita yang tersenyum seperti bangsawan yang berjalan ke pintu utama. Setelah terkejut sejenak, dia buru-buru melompat dan membiarkan tawa bahagia dipenuhi dengan cinta. Suster Nalan, mengapa kamu datang? Bab ke-250, istirahat. Memandang wanita yang melayang dengan wajah penuh sukacita, wanita berjubah bulan itu tertawa pelan. Senyumnya dicadangkan, memegang bangsawan tersembunyi. Itu tidak menyebabkan orang merasa bahwa atau itu dingin, tetapi lebih, itu memiliki sikap acuh tak acuh yang memberi orang perasaan dangkal. Terlepas dari segalanya, 3 tahun telah menyebabkan wanita muda yang belum dewasa menjadi jauh lebih dewasa. Semua orang di aula menyapu mata mereka atas senyuman yang muncul di wajah cantik wanita berjubah bulan. Semua dari mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi silau. Setelah wanita berjubah bulan masuk, seorang lelaki tua dengan pakaian yang sama juga masuk. Tersenyum, dia berdiri di belakang wanita muda itu. Saat mata tuanya membuka dan menutup, kadang-kadang ada cahaya cemerlang yang melintas. Tangan yang keriput yang terentang di luar lengannya bergoyang tanpa ritme apapun, seperti cakar elang tajam. Setelah Linglin telah menyambut wanita bulan berjubah, dia tersenyum dan berkata manis kepada orang tua di belakang. Tuan tua Geye, kekeh, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, Linglin benar-benar menjadi lebih dan lebih cantik. Orang tua yang dipanggil sebagai Geye tertawa dan mengangguk. Warna crimson muncul di wajahnya yang cantik sebagai wanita berbaju merah yang disebut Linglin. Dengan penuh kasih menarik giok hangat wanita berjubah bulan seperti tangan putih halus. Dia terkejut ketika dia berkata, Sister Nalan, aku tidak menyangka bahwa atau itu kamu akan secara pribadi turun dari gunung Misty Cloud. Jika ayah dan yang lain tahu tentang itu, mereka pasti akan sangat bahagia. Aku hanya menjalankan atau lari instruksi guru. Selain itu, kebetulan bahwa atau itu aku harus kembali ke rumah selama periode ini. Oleh karena itu, aku berhenti di sepanjang jalan. Wanita bulan berjubah berkata dengan suara lembut. Matanya yang terang berputar dan menyapu melalui lorong sebelum bercanda berkata,
melihat cara Sister Linglin yang sedih sesaat yang lalu. Apakah seseorang mengganggumu? Diingatkan akan pertanyaan ini oleh wanita berjubah bulan. Senyum canggung muncul di wajah cantik Linglin. Meskipun dia dimanjakan, dia bukan orang bodoh. Dari tindakan para sesepuh yang telah menyelamatkannya sekarang, dia tahu di dalam hatinya bahwa atau itu pemuda yang muncul sedikit lebih muda darinya itu pasti bukan seseorang yang harus dia gampang-gampang diprovokasi. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan semuanya secara detail untuk menghindari menciptakan masalah yang tidak perlu. Tidak apa, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Linglin melambaikan tangannya. Sudut matanya tidak bisa membantu tetapi melirik ukiran batu yang telah berubah menjadi cair di sampingnya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit pucat. Pemuda yang penampilannya tampak halus dan tampan tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun terhadap wanita ketika dia menyerang. Setelah 3 tahun pelatihan, wanita berjubah bulan itu jelas bukan lagi gadis yang belum dewasa yang berani berlari ke rumah orang lain untuk membatalkan perjanjian pernikahan hanya karena dia tidak mau. Oleh karena itu, perubahan pada wajah Linglin tidak luput dari perhatiannya. Tatapannya mengikuti samping dan menarik. Akhirnya berhenti di cairan batu yang masih memancarkan panas. Dia sebentar bingung. Segera, keseriusan muncul di wajahnya yang cantik, memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Jae di samping. Keduanya melihat satu sama lain saling terkejut. Ini adalah orang kuat yang fasih dalam jenis api doki. Ketika mereka saling bertukar pandang, pikiran ini dengan cepat melintas di kedua hati mereka. Setelah itu, syak di wajah mereka dengan cepat ditarik. Pucat di wajah Linglin hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Dia berbalik dan mengamati sekelompok anak muda yang awalnya berkerumun di sekitarnya. Ingin masuk ke buku-bukunya yang bagus. Namun pada saat ini, mereka sedang mengamati wanita berjubah bulan di belakangnya dengan wajah penuh kerinduan. Wajah salah satu dari mereka, yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah, merah memerah dan matanya dipenuhi dengan gairah. Mengamati ekspresi memalukan orang-orang ini, Linglin sedikit mengernyit. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kekuatan kecil yang dimiliki klan kamu hanyalah beberapa batu hancur di bawah satu kaki ketika dibandingkan dengannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Linglin tidak lagi peduli dengan anak-anak muda ini. Dia tersenyum dan berkata kepada wanita berjubah bulan, "Suster Nalan, malam akan segera datang. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini untuk malam ini? Tempat ini memiliki ruang khusus untuk menghibur seseorang dari status Suster Nalan." "Baik, aku akan merepotkan Suster Linglin." Wanita berjubah bulan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya satu kali terhadap menyapu tumpukan batu cair. Dengan maksudku di balik kata-katanya, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Sebelum aku turun dari gunung, guru telah memberitahuku bahwa atau itu benua doki ini tak terbandingkan besar dengan jumlah orang-orang unik dan kejadian misterius yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak berharap bahwa atau itu aku telah memperluas cakrawala aku setelah baru meninggalkannya beberapa waktu yang lalu." Mendengar ini, Linglin tersenyum canggung, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia fokus untuk menunjukkan jalan di depan. Memimpin wanita berjubah bulan dan orang tua menaiki tangga, mengincar beberapa orang yang menghilang di ujung tangga. Banyak bisikan muncul di aula. Terdengar seperti lalat rumah. TSK, TSK, sungguh tidak terduga. Bahkan murid pribadi dari pemimpin sekte Misty Cloud secara pribadi datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Mo Cheng. Gengsi klan Mo ini telah berkembang dengan pasti. Betul, dia memiliki keanggunan yang tak tertandingi meskipun masih sangat muda. Bahkan dengan kekuatan kami sebenarnya tidak dapat melihat melalui yayasannya. Dia benar-benar pantas disebut murid pribadi pemimpin dari Misty Cloud Sect. Hihi, betapa cantiknya gadis itu. Siapapun yang menikahinya akan mengambil tawaran besar. Pemimpin masa depan dari Misty Cloud Sect, putri dari klan Nalan. Siapa yang ada di Empire Jiama ini dapat membandingkan setelah menambahkan dua kekuatan ini bersama-sama. Kebetulan, aku sepertinya mendengar beberapa rumor terakhir kali bahwa atau itu tuan muda ketiga dari klan Xiu di Wutan City sepertinya adalah tunangannya. Kapan kamu mendapatkan berita ini? 3 tahun lalu, Lady Nalan secara agresif menyerang klan Xiu dan memaksa kepala klan Xiao mengakhiri pertarungan. Bukankah klan Xiao akan kehilangan seluruh wajahnya? Jadi bagaimana jika mereka kehilangan semua wajah mereka? Bisakah klan Xiao itu bersaing dengan klan Nalan atau Misty Cloud Sect? Bahkan setelah menerima penghinaan besar seperti itu, mereka hanya bisa menelannya ke dalam perut mereka. Selain itu, tuan muda ketiga dari klan Xiao saat itu adalah cacat terkenal. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lady Nalan dengan bakatnya yang luar biasa?
Kie, kamu belum tahu apa-apa, tetapi kamu berani menyebarkan kurangnya informasi di sekitar kamu. Seorang pria yang duduk di sudut meringkuk di bibirnya dengan jijik pada dua orang yang berbicara dengan keras. Ketika dia melihat mata marah mereka melotot padanya, dia dengan malas berkata, Lady Nalan memang pergi ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Namun, dia tidak mendapatkan kontrak untuk mengakhiri pertunangan. Sebaliknya, dia menerima surat cerai. Itu benar. Tuan muda klan Xiao itu langsung menceraikan orang ini yang identitasnya bisa langsung dibandingkan dengan putri kekaisaran. Perceraian. Ketika kata ini diucapkan, semua orang di aula menjadi tumpul. Mereka membuka mulut mereka sambil merasa tercengang. Siapa yang bisa percaya bahwa atau itu tuan muda yang tidak berguna saat itu akan benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menceraikan tunangan ini yang posisinya sangat mulia. Sialan, orang ini terlalu mengagumkan. Meskipun sebagian besar orang di aula tidak benar-benar percaya bahwa atau itu kata-kata itu benar. Ada beberapa orang yang bergumam dengan wajah kaget untuk dapat menceraikan tunangan yang tidak hanya memiliki status yang mulia tetapi juga penampilan yang luar biasa seperti itu. Seseorang benar-benar membutuhkan keberanian. Paling tidak, banyak orang di sini menyadari bahwa atau itu mereka tidak memiliki keberanian ini setelah meninjau diri mereka sendiri. Berdiri di pintu masuk, tatapan Xiaoyan melihat pria parubaya dari klan Mo sebelum perlahan menutup pintu kamar. Dia berbalik dan kelelahan akhirnya terungkap pada wajah acuh tak acuh yang dia pertahankan. Dia menggosok tepian matanya yang agak hitam dan dengan putus asa menyebarkan tangannya ke Hai Bodong. Aku berani mengatakan bahwa atau itu setelah pria itu kembali ke rumah. Hal pertama yang dia akan lakukan adalah menyelidiki latar belakang kami. Hai Bodong mengangkat cangkir teh di atas meja, menyesap dan mengatakan kepada Xiaoyan. Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia berkata, tetapi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Klan Mou-nya tidak memiliki kemampuan yang hebat untuk menemukan latar belakang kami. Sekarang, kita harus menyesuaikan kondisi kita dengan benar. Bergegas melewati gurun beberapa hari terakhir ini benar-benar telah membuatku hampir mencapai batasku. Setelah kami menyesuaikan kondisi kami akan memasuki rumah klan Mo besok untuk mencari King Lin. Xiaoyan membaring pinggangnya yang malas dan berjalan ke kamarnya saat dia berbicara, mengincar punggung Xiaoyan. Hai Bodong mengangguk dan juga berjalan menuju ruangan lain. Perjalanan beberapa hari yang terburu-buru ini juga telah menyebabkan rohnya merasa agak lelah. Setelah berjalan ke ruangan, Xiaoyan membuka kelopak matanya yang agak berat. Dia dengan riang menahan dorongan untuk tertidur saat dia mengelus cincin penyimpanannya dengan lembut dengan jarinya. Cahaya hijau perlahan naik dan akhirnya berubah menjadi kursi hijau lotus yang melayang di udara. Ujung kakinya ditekan ke tanah dengan lembut sebelum Xiaoyan terus duduk di kursi hijau lotus. Benang-benang energi hangat dipancarkan dari titik-titik di mana kulitnya bersentuhan. Perlahan-lahan mengusir rasa lelah yang tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghirup napas panjang, segar dan sejuk. Dia mengulurkan tangannya dan seutas nyala berwarna hijau mulai bergerak dengan cara yang tidak disengaja di ujung jarinya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tanpa dia berkata dengan suara lembut, dengan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Itu tidak semudah mengendalikan seperti yang aku duga. Setelah melatih kontrolnya atas api hijau di telapak tangannya untuk sementara, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan memasuki mode pelatihan. Saat Xiaoyan memasuki mode pelatihan, energi di sekitarnya mulai berfluktuasi. Setelah itu, benang-benang energi yang terlihat oleh mata telanjang teraglomerasi menjadi strip-strip energi belang-belang. Kecepatan serap seperti ini jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Jelas, setelah evolusi metode Qi, manfaat yang ditempa sudah mulai secara bertahap ditampilkan. Energi sedikit belang-belang dengan cepat melewati blokade penutup cahaya Green Lotus. Setelah melalui pemurnian awal, itu dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan diselimuti oleh sedikit energi bersinar berwarna hijau yang mengalir deras di sepanjang jalur Qi-nya. Dinding kipas menggeliat seperti sel. Ketika kipas menggeliat, energi belang-belang itu juga dengan cepat menjadi lebih murni. Sejumlah besar energi najis diserap oleh dinding kipas, ditelan dan dikeluarkan dari dalam tubuhnya dengan bantuan pori-pori di kulitnya. Ketika energi mengalir melalui kipas yang rumit dan menyelesaikan siklus lengkap, energi belang-belang sudah mencapai kemurnian yang tinggi. Pada saat ini, melewati kalsinasi dari Green Lotus Core Flame, segera, gelombang energi besar menyusut pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa saat kemudian, energi benar-benar lenyap. Mengganti itu adalah tetesan cairan energi berwarna hijau yang memegang cahaya berkedip yang tidak biasa. Tetesan ini perlahan jatuh ke pusaran.
Ketika Xiaoyan memasuki negara pelatihan yang menyebabkan dia melupakan dirinya sendiri, Linglin memimpin wanita berjubah bulan yang elegan dan indah itu, dan berjalan di koridor di luar ruangan. Kebetulan, dia berhenti tepat di seberang ruangan Xiaoyan dan Hai Bodong, membuka pintu dan perlahan masuk, bersambung ke bab selanjutnya.